Selamat pagi Pak Buni dan teman-teman. Eh, untuk perkenalan anggota kelompok, ada Christine Natasha Boger, NIM 17A10156, ada Dimas Delambang Febriano, NIM 17A10173, ada Andrew Amado Prowo, NIM 18A10050, dan ada saya Stephen Feliciano, NIM 18A10057. Next. Saya mulai dari latar belakang permasalahannya. Dunia industri ini terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan tiap harinya, disertai dengan pertumbuhan ekonomi juga. Salah satunya adalah di industri otomotif. Perkembangan masyarakat kelas menengah di negara Indonesia mempengaruhi sektor industri otomotif karena semakin tingginya akan permintaan dari golongan tersebut. Kedepannya Indonesia bahkan memiliki peluang untuk memimpin sektor industri manufaktur mobil di Asia Tenggara, yang saat ini masih dipegang oleh negara Thailand. Perekonomian dalam negara juga diharapkan semakin naik karena adanya pabrik perakitan yang ditambah dalam kota Semarang. Kemajuan dalam hal yang positif sangat diharapkan dalam dunia industri otomotif Indonesia. Next. Nah, untuk permasalahan yang kita hadapi adalah bagaimana desain pabrik yang akan direncanakan sehingga kegiatan dapat memaksimalkan kegiatan yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah bagaimana cara mengoptimalkan kondisi tapak dengan fungsi bangunan. Yang ketiga adalah bagaimana penerapan proyek jangka panjang pabrik dilaksanakan dalam pertumbuhan dunia industri. Next. Nah, kami melakukan studi eksplorasi ruang dan fungsi dan fasilitas dan beberapa fasilitas ruang yang ada di dalam pabrik perakitan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada showroom mobil untuk menjual mobil. Yang kedua adalah ruang produksi untuk memproduksi mobil. Yang ketiga gudang penyimpanan untuk menyimpan suku cadang dan mobil. Yang keempat ruang sortir barang untuk memilah barang. Yang kelima ruang manajer pabrik yang digunakan untuk ruang kerja bagi manajer pabrik sendiri. Yang selanjutnya adalah area bongkar muat barang. Ya, fungsinya adalah untuk bongkar muat barang. Selanjutnya adalah ruang ganti pakaian, berfungsi untuk karyawan yang ingin berganti pakaian. Selanjutnya ada kantin untuk membeli makanan bagi para karyawan. Selanjutnya adalah area packaging dan pengiriman, berfungsi untuk pengemasan barang hasil produksi dan area pengiriman barang. Next. Berikut merupakan tata ruang yang kami rencanakan. Bisa dilihat dari program dan sketsa skematik di sebelah kanan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk lokasi tapak berada di Jalan Tambak Aji, Gang 5, Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, dengan kode pos 50185. Dengan data GSB adalah 17 meter, KDB 60%, dan KLB 1,2. Kelurahan Tambak Aji merupakan salah satu daerah industri di Kecamatan Ngalian, dengan memiliki lebih dari 10 perusahaan yang mendirikan pabrik di daerah tersebut. Tapak yang terpilih memiliki luas sebesar 56.100 meter persegi, dengan batas utara adalah Jalan Tambak Utara Aji Gang 5, batas timur PT Bufa Aneka, batas selatan Jalan Tol Semarang Batang, dan batas barat Jalan Tambak Aji 1. Next. Potensi tapak berada di kawasan industri, yaitu Kelurahan Tambak Aji yang sudah dibangun banyak pabrik perusahaan lainnya. Juga berada dekat jalan besar seperti Jalan Raya Ngalian, Jalan Raya Pantura, dan juga Tol Semarang Batang. Kendala tapak
adalah lokasi tapak terletak agak belakang dari jalan besar Semarang Batang dan juga jalan yang tidak terlalu luas, yaitu lebar hanya 8 meter. Untuk akses ke tapak terbilang susah karena tapak dikelilingi tembok sehingga akses masuk dan keluar terbatas. Karakteristik bangunan di sekitar merupakan perusahaan dan pabrik jalan pada area tapak tergolong dalam jenis jalan lokal sekunder. Untuk landscape sekitar tapak terbilang tidak cukup hijau. Jenis tanah pada tapak adalah tanah Mediteran yang termasuk jenis tanah yang subur. Untuk topografi tapak ini cenderung datar. Iklim kota Semarang yaitu iklim tropis basah, memiliki 2 musim yaitu kemarau dan hujan. Curah hujan rata-rata per tahun yaitu 2.790 mm pada antara bulan Oktober dan Maret. Pada siang hari suhu ada di angka 32 derajat Celcius pada siang hari dan 18 derajat Celcius pada malam hari. Lokasi tapak yang berada di kawasan dekat pantai dan termasuk dataran rendah mengakibatkan dapat terjadinya banjirop di sekitar tapak tersebut. Next. Ini adalah gambar tapak dari udara yang menunjukkan vegetasi, luas tapak, kemudian juga jalan Tambak Aji tersebut. Next. Lingkungan alami di sekitar tapak ada vegetasi di sekitar berupa semak, perdu, dan pohon pisang, pohon ceri Jawa, dan pohon mangga. Selain itu juga terdapat drainase perkotaan berupa anak sungai. Beserta contoh gambar. Untuk lingkungan buatan, di area ini tidak terdapat paving block karena masih terbilang lahan kosong sehingga masih berupa tanah. Untuk drainase perkotaan pada tapak ini berupa anak sungai di pinggir jalan tol Semarang Batang atau di pinggir jalan Tambak Aji Gang 5 yang mana sungai tersebut merupakan aliran drainase perkotaan. Next. Ini adalah konsep awal untuk site plan di lokasi tapak. Untuk bangunan pabrik sendiri diletakkan agak ke belakang supaya bagian depan dapat difungsikan untuk parkiran, sirkulasi depan juga mungkin taman. Juga terdapat 2 alur sirkulasi utama di sini. Yang pertama adalah dari pintu masuk langsung ke pintu keluar, ini untuk manajemen atau pengurus pabrik, juga bisa untuk tamu pabrik. Yang kedua, alur sirkulasi yang dari arah masuk langsung menuju ke belakang pabrik, ini untuk yang berkepentingan dalam produksi pabrik seperti truk pengangkut bahan baku dan juga distribusi. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, lalu selanjutnya yaitu studi bentuk, material, dan struktur. Dari bentuknya sendiri akan mengusung konsep modern. Untuk materialnya, bangunan ini akan menggunakan cangkang beton, beton bertulang, pipa besi, coat fabric untuk memperkuat struktur dalam bangunan tersebut. Untuk strukturnya sendiri menggunakan cangkang, membran, dan space frame. Next. Yaitu ini sistem struktur cangkang yang mana akan diletakkan di tengah-tengah bangunan untuk melingkupi sebagian besar ruang pada pabrik mobil. Next. Struktur cangkang ini terdiri dari plat lengkung yang tipis dibandingkan dengan luasan yang dilingkupi, sehingga tidak menimbulkan momen lentur yang besar pada bidang itu, melainkan hanya beban tekan. Bahan yang paling baik digunakan untuk struktur cangkang ini yaitu beton bertulang. Perkembangannya struktur beton bertulang ini sudah ke arah pracetak dan prategang. Next. Lalu sistem struktur membran. Struktur membran ini nantinya akan diletakkan di bagian depan bangunan untuk melindungi ruang publik seperti showroom mobil dan ruang lavatory. Next.
Struktur membran ini pada dasarnya merupakan struktur yang memiliki permukaan fleksibel tipis untuk memikul beban dengan mengalami tegangan di tarikan. Struktur membran menjadi alternatif dalam struktur bentang lebar dan juga dapat diterapkan dalam penutup atap. Bahan struktur membran ini sendiri dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu tenunan tanpa pelapisan dan tenunan dengan pelapisan. Next. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada sistem struktur space frame. Struktur space frame ini letaknya berada di bagian belakang bangunan untuk melengkapi ruang gudang. Sistem struktur space frame merupakan konstruksi berupa komposisi dari batang-batang yang masing-masing berdiri sendiri, memiliki gaya tekan dan gaya tarik yang sentris dan dikaitkan satu sama lain dengan sistem 3 dimensi. Sistem konstruksi berupa komposisi dari batang-batang yang masing-masing berdiri sendiri, memikul gaya tekan dan gaya tarik yang sentris, dan dikaitkan satu sama lain dengan sistem keruangan atau 3 dimensi. Untuk elemen penyusun dari struktur space frame adalah pipa besi, bola baja, sambungan, baut, dan pelat. Lalu berikut adalah konsep desain yang akan kami bawakan. Dan ini adalah hasil dari perancangan desain kami menggunakan 3 sistem struktur yang telah kami sebutkan tadi. Lalu masuk ke konsep perancangan. Untuk bahan bangunan yang digunakan pada automotive assembly modern factory ini antara lain beton bertulang, pipa besi, coated fabric untuk memperkuat struktur-struktur dalam bangunan. Untuk selanjutnya, ini merupakan gambaran tampak dari desain kami. Ya, ini adalah sebelah kiri adalah tampak depan dan tampak belakang sebelah kanan. Next. Sebelah kiri ada tampak samping kiri dan sebelah kanan ada tampak samping kanan. Next. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.